Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda yang selalu berbagi informasi terkait penerbangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas Jalan Cerdas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, baik sobat-sobat sekalian, video saya ambil ya pada tanggal 12 Juni 2023 dan saya berada di lokasi yaitu di area Cipamakar ya, yaitu di area pemasangan EPS Geopom. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang ada satu kegiatan dari pihak PUPR dan beberapa kontraktor yang terlibat di dalamnya, yaitu untuk pengujian atas pemasangan dari EPS Geopom, yaitu uji beban. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum ke titik poin, kita akan melihat dulu situasi di area sebelumnya ya. Nah, ini sahabat sekalian untuk penyeberangan ke desa Ciberuyeuh ya. Napak beberapa ruas sudah diselesaikan pekerjaannya untuk akses ke desa Ciberuyeuh atau antar desa, di mana ini merupakan jalur dari warga yang selama ini existing ya, yang di sebelah kiri, dan sekarang ternyata ini untuk arus atau ruas di jalan tersebut sekarang sudah selesai untuk main road ya, yang sudah dibeton. Napak di depan kita ya sahabat sekalian, ini sudah sangat rapih sekali, dan kemarin kebetulan saya juga lewat sini ya. Jadi akses dari Ciberuyeuh ini sudah selesai area untuk menuju ke jembatan atau overpass yang ada di lintasan jalan tol ya. Ya, kita sahabat-sahabat sekalian simak kondisi ya di area ini. Silakan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, sampaikan di kolom komentar. Dan tentu untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kakanda, jangan ragu untuk menekan like, komen, dan subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi detail tentang progres dari pembangunan jalan tol khususnya di area Cipamakar. Ya, sahabat sekalian, nampak di samping kanan ya, ini merupakan pembuatan jalur untuk emergensi ya, untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami blong rem. Di sini nampaknya sudah selesai, dan untuk jalan pun di sini bahu jalan sudah rapi ya, karena ini ada tinggal waktu 2 hari lagi ya, tanggal 15 ini akan dilakukan fungsional. Ini apakah selesai atau tidak, kita simak sama-sama ya untuk lihat kondisi dari terutama di area Cipamakar yang sampai hari ini ya, tanggal 12 Juni 2023. Saya informasikan kepada saudara sekalian tentang situasi kondisi di area tersebut. Baik sahabat sekalian, kita lanjut. Drone saya arahkan dari arah Kertajati menuju ke Sumedang ya. Kita akan melihat nanti situasi pasca penentuan atau pengujian beban ya, uji beban yang ada di EPS Geopom, di mana ini dilakukan secara komputerisasi sahabat sekalian, dan ini juga sebagai langkah dari pihak PUPR untuk menentukan layak dan tidaknya atau uji laik ya dalam implementasi nanti, sehingga jalan ini bisa digunakan secara full, baik itu fungsional atau operasional di area tersebut. Ya, baik sahabat sekalian, kita langsung saja tentang uji beban ya. Jadi ini jalan tol Cisumdawu di stasiun 40 ini merupakan jalan tol ya dengan penggunaan material geofoam nih sebagai timbunan ringan berskala besar nih sahabat sekalian. Dan aplikasi geofoam di Indonesia ini memang ini masih sangat sedikit ya, sehingga dibutuhkan pengukuran aktual di lapangan untuk membuktikan keadaan dan performa dari aplikasi geofoam. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, ini telah dipasang alat monitoring sensor itu dengan fiber optik ya di atas timbunan geofoam itu, yaitu untuk memonitoring regangan akibat beban dalam rangka uji penerimaan geofoam. Nah, sahabat sekalian, kabel sensor fiber optik ini ditanamkan di dalam len konkrit ya atau beton LC ya, yang dikonstruksikan di atas timbunan geofoam.
Kemudian sahabat sekalian, untuk pengujian penerimaan ini diperlukan untuk mengetahui apakah keadaan geoform di lapangan ini cukup baik sebagai material timbunan jalan tol ya. Lalu uji dilakukan juga ini pada 2 sektor, yaitu 2 area yang telah terpasang kabel sensor fiber optik. Nah, lalu juga untuk beban uji yang dibutuhkan ini dalam pengujian ini berupa kendaraan atau alat berat sekitar 20 ton nih sahabat sekalian. Ya, nanti kita akan lihat ya di situasi tersebut ada 2 truk nanti yang akan memantau atau menguji untuk uji beban di area tersebut. Nah, sahabat sekalian, sebagai gambaran prosedur yang dilakukan ini, pertama tentu ada inisialisasi dulu ya untuk proses pembacaan atau initial reading ya. Lalu ini alat berat ditempatkan pada area A selama 20 menit ya. Lalu juga mereka akan melakukan pembacaan dilakukan pada menit ke-5 dan menit ke-15 nih setelah alat berat berada di area B. Ya, lalu juga alat berat pindah nanti ke area B selama 20 menit. Lalu juga dilakukan nanti pembacaan dilakukan pada menit ke-5 dan menit ke-15 setelah alat berat ini ada di area B. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, alat berat nanti akan pindah lagi ke area C selama 20 menit dan pembacaan juga dilakukan ini pada menit ke-5 dan menit ke-15 setelah alat berat di area C. Dan berikutnya alat berat juga akan dipindahkan ke area D selama 20 menit dan pembacaan dilakukan juga pada berikutnya pada menit ke-5 dan menit ke-15 setelah alat itu berada di area D ya. Dan tentu juga alat berat nanti akan keluar dari lokasi ya, dan ini merupakan akhir daripada atau final reading dari 5 menit dan 10 menit setelah alat berat itu keluar dari tol. Nah, itu sobat sekalian merupakan prosedur ya dari apa yang dilakukan nanti di area geoform ini. Nanti juga bisa melihat truk. Cuman saya tidak bisa melihat kegiatannya karena memang terlambat datang ya. Oke, berdasarkan dari prosedur yang tadi atau skema yang tadi ini, maka pengukuran data yang dibutuhkan berupa monitoring regangan ini dengan sensor ya fiber optik beserta pembacaan elevasi menggunakan theodolit ya. Lalu sensor fiber optik ini sendiri digunakan untuk mengukur regangan lin konkrit ya atau beton LC itu yang terjadi akibat beban uji. Nah, sedangkan theodolit ini digunakan untuk mengukur penurunan di permukaan lin konkrit ya atau LC di sekitar ya akibat beban uji. Dan berikutnya, regangan dan penurunan yang terjadi pada lin konkrit ini dapat menggambarkan respon perilaku material geoform di bawahnya. Nah, itu sobat sekalian urutan atau langkah-langkah yang dilakukan kemarin ya pada saat uji coba itu di seluruh area di sekitar ini juga tidak boleh ada pekerjaan atau kendaraan yang melintas selain beban uji ini agar tidak mempengaruhi atas data pembacaan. Nah, sahabat sekalian, dari gambar-gambar yang sahabat tanyakan tadi ini juga dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait ya, terutama juga dari pihak kontraktor, lalu juga dari pihak PUPR dan juga dari pihak supplier yang membuat atau yang mensuplai dari atas barang-barang geoform yang selama ini digunakan di area tersebut. Ya, sahabat sekalian, semoga bisa menjadi informasi buat sahabat sekalian ya atas informasi ini tentang uji beban yang dilakukan di area geoform yang selama ini menjadi kekhawatiran. Tentu nanti juga saya akan memberikan beberapa informasi ya terkait geoform ini, dan saya sudah minta juga kepada pihak supplier dalam hal ini PT Dinar Makmur. Maaf saya sebutkan perusahaannya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi dan tanggapan di channel Kakanda ini sehingga bisa menjadikan informasi buat kita semua. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda persembahkan pada episode kali ini. Dan sekali lagi, selamat menikmati dan terima kasih atas pilihan Anda, atas tontonan video-video di channel Kakanda. Dan semoga ada manfaatnya buat sahabat sekalian. Dan sekali lagi, Kakanda mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.